Pelajaran bagian 15 dari Kerajaan yang Terpecah. Nabi Hosea, Kitab Hosea 1-14. Siapakah Hosea? Nama Hosea berarti keselamatan. Hosea adalah salah satu nabi. Atas perintah Allah, Hosea memasuki pernikahan yang membawa penderitaan besar. Dia menawarkan kata-kata kenabian dan pengalaman pribadi yang menggambarkan pesan Allah kepada Israel. Audiens. Hosea adalah nabi terakhir yang berbicara kepada kerajaan utara yaitu Israel, sebelum jatuh ke tangan Asyur, kira-kira 775-720 sebelum Masehi, di mana sebagian besar berada dalam pemerintahan Yerobeam II. Pesan yang ingin disampaikan adalah kesetiaan Allah kepada Israel yang tidak patuh. Garis besar 1. Hosea 1-3, upaya Allah untuk menjelaskan kasih-Nya kepada Israel yang pemberontak. 2. Hosea 4-14, penebusan oleh Allah yang penuh kasih terhadap Israel yang pemberontak. Hosea 1-3. Istri Hosea yang tidak patuh. Pelayanan kenabian Hosea tumpang tindih dengan Nabi Amos. Selama waktu ini, Israel merosot jauh ke dalam korupsi politik, kerusakan moral, dan penyembahan berhala yang menjijikkan. Israel mengkhianati Allah yang memilih mereka sebagai umat-Nya sendiri dan memimpin mereka dengan setia. Penderitaan Hosea dengan istrinya yang berzinah membawanya langsung ke pelukan Allah. Pengalaman manusiawi Hosea menyajikan gambaran yang jelas tentang kasih Allah yang intim, kelembutan hatinya, dan rencana penebusan bagi umat-Nya. Allah memerintahkan Hosea untuk menikah. Hosea 1, ayat 1-2. Pelayanan Hosea dimulai dengan perintah Allah yang mengejutkan untuk menikah dan memiliki anak dengan istri yang hidup sembarangan, yaitu Gomer. Banyak perbedaan pendapat mengenai kemurnian Gomer pada hari pernikahannya, meskipun teks Ibrani dapat menunjukkan ketidaksetiaannya secara prediksi. Pengkhianatan Gomer terhadap Hosea sejajar dengan pengabaian Israel terhadap Allah dan jalannya. Hal ini juga dapat merefleksikan kepada diri kita yang masih sering mengkhianati Tuhan. Hal ini juga mengingatkan akan perjanjian baru di mana nantinya kita akan menjadi mempelai di kerajaan Allah. Hosea mematuhi perintah Allah yang aneh, menyerahkan dirinya pada kehidupan yang penuh kesedihan dan kesakitan. Allah tidak menjanjikan jalan yang mudah bagi mereka yang mengikuti kehendak-Nya. Meskipun demikian, Allah selalu hadir bersama kita dalam penderitaan kita. Allah memberi nama anak-anak Hosea. Hosea 1, ayat 3-9. Allah memberi nama ketiga anak Gomer dengan makna kenabian. Gomer mengandung dan melahirkan putra Hosea setelah pernikahan mereka. Allah memerintahkan Hosea untuk menamai anak laki-laki itu Yizreel, yang berarti, Allah mencerai-beraikan. Nama ini menunjuk kembali ke pembantaian yang mengerikan oleh Yehu di Israel. Seperti yang dinubuatkan, Allah menghancurkan rumah Yehu ketika dinastinya di Israel berakhir dengan Zakaria. Nama nubuatan juga menunjuk ke masa depan, karena Allah akan segera mematahkan kekuasaan kerajaan Israel dan mengirim umat-Nya ke pembuangan. Ketidaksetiaan Gomer membuat ayah dari dua anak berikutnya dipertanyakan. Bagian ini tidak secara khusus menyebut Hosea sebagai ayah mereka. Nama kedua anak Gomer berikutnya mengungkapkan hubungan Israel saat itu dengan Allah dan memberikan panggilan untuk pertobatan. Anak kedua Gomer adalah seorang perempuan. Allah menyuruh Hosea untuk memanggilnya Lo Ruhamah, yang berarti tidak dicintai. Allah tidak akan lagi menunjukkan kasih kepada Israel, yang meninggalkannya untuk dewa-dewa lain. Pengkhianatan Gomer terhadap Hosea sejajar dengan pengabaian Israel tentang Allah dan jalannya. Pernyataan Allah yang kuat menunjukkan disiplin-Nya yang akan datang atas umat-Nya. Namun, Allah berjanji untuk terus menunjukkan kasih kepada Yehuda dengan mengatakan, Aku akan menyelamatkan mereka. Gomer melahirkan putra lain bernama Lo-Ami, yang berarti, bukan umatku. Nama ini menandakan bahwa Allah tidak lagi mengenal Israel sebagai umat-Nya karena mereka tidak lagi mengenal Dia sebagai Allah mereka. Israel yang tidak patuh atau degil, meninggalkan Allah sama seperti Gomer menyingkirkan Hosea. Kata-kata mengejutkan seperti itu seharusnya membuat Israel dan rakyat-Nya berlutut dalam pertobatan. Allah menawarkan harapan penebusan.
Hosea 1, ayat 10 sampai Hosea 2 ayat 1. Allah menyampaikan pesan pemulihan dan harapan untuk masa depan Israel, yang sangat kontras dengan pesan kenabian yang Dia masukkan ke dalam nama anak-anak Hosea. Kesetiaan Allah yang luar biasa bersinar saat Dia mengingat kembali janji-janjinya untuk memulihkan dan melipat gandakan Israel seperti pasir yang tak terukur di tepi pantai. Allah akan kembali menyebut Israel sebagai anak-anak Allah yang hidup, meskipun Dia telah menyatakan mereka sebagai bukan umatku. Dalam kasih karunia dan kasih penebusan yang luar biasa, Allah terus menyambut para pendosa yang tidak layak dengan cara yang bertentangan dengan imajinasi kita. Hosea menulis, sebab besar hari Israel itu. Tempat yang dulunya terkenal dengan horor dan hukuman, suatu hari nanti akan menjadi tempat di mana Israel dan Yehuda bersatu sebagai satu bangsa di bawah satu raja. Allah selalu menyelesaikan tujuannya, mengesampingkan apa yang dimaksudkan orang untuk menyakiti. Dengan Allah, yang terabaikan menjadi umatnya, dan yang tidak dicintai menemukan jaminan dalam kasih-Nya yang tak tergoyahkan. Kemandulan dosa. Hosea 2, ayat 2-5. Dalam bentuk puisi, Hosea mengungkapkan kenyataan pahit yang dialami oleh mereka yang meninggalkan Allah. Kata-kata deskriptif Hosea yang menakjubkan menggambarkan rasa sakit yang luar biasa yang dialami oleh pasangan yang ditinggalkan. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya, biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan zinahnya dari antara buah dadanya. Akibat dosa yang menusuk jatuh pada Gomer, yang mendapati dirinya ditelanjangi, kering, dan haus. Dosanya yang tak henti-hentinya juga membawa penderitaan bagi anak-anaknya. Hosea menolak untuk memberikan kasih-Nya kepada anak-anak ini yang dikandung dalam aib. Kisah mengerikan Hosea mencerminkan kisah Allah. Israel berpaling dari Allah dan menderita hukuman yang pantas. Kasih Allah yang intim bagi umatnya mengangkat realitas menyakitkan ketidaksetiaan kepadanya. Allah tahu jumlah rambut di kepala kita. Dia merajut kita bersama di dalam rahim ibu kita. Betapapun mudahnya kita dapat mengkritik Israel dan Gomer, merenungkan kesesatan dalam hati kita sendiri tampaknya lebih bijaksana. Seperti Gomer dan Israel, kita juga cenderung menyimpang dari Allah. Dosa kita juga membawa konsekuensi, bahkan saat kita mengalami belas kasihan Allah. Ketidaksetiaan kepada Allah mengabaikan anugerah-Nya, dan pada akhirnya mengarah pada kekosongan, kemandulan, dan rasa sakit. Kesia-siaan dosa. Hosea 2, ayat 6-8. Allah tanpa henti mengejar orang-orang berdosa untuk mengubah haluan mereka dan menggerakkan mereka menuju pertobatan. Gomer tidak hanya memberikan dirinya kepada hubungan perzinahan dengan laki-laki, tetapi dia juga melacurkan dirinya untuk dewa-dewa lain. Gomer dengan bodohnya menawarkan hadiah dan perbekalan mewah Hosea dalam penyembahan Baal. Pengejaran dosa yang sia-sia dari Gomer mengakibatkan Allah mengurungnya, menghalangi jalannya dengan semak berduri. Kepenuhan yang dia kejar bersama kekasih-Nya lolos darinya. Pengejaran Gomer akan dosa mengakibatkan dia hampa dan tangan kosong tanpa tempat untuk berpaling, cerminan lain dari bahaya Israel. Gomer akan menyadari keputusasaan-Nya dan mengakui keinginannya untuk kembali ke suaminya, tetapi tidak benar-benar melakukannya. Mengapa? Cengkeraman keras dosa menjebak dan membutakan orang dengan cara yang membingungkan. Terlepas dari profesinya, Gomer menolak untuk melepaskan dosanya, bertobat, dan kembali kepada suaminya. Dia terus menolak Hosea, gagal mengenalinya sebagai pemberi nafkahnya yang murah hati. Dengan cara yang sama, Israel gagal mengakui Allah sebagai pemelihara mereka. Bangsa itu melakukan dosa yang sama yaitu perzinahan dan pelacuran terhadap Allah dengan menyembah Allah-Allah lain. Akibat pahit dosa menanti mereka yang menolak Allah. Puing-puing dosa. Hosea 2, ayat 9-13. Dosa membawa kemandulan dan kesia-siaan dan menyebabkan kehancuran. Hukuman Gomer menandakan penghakiman Israel. Allah mengambil gandum matang dan anggur baru Gomer bersama dengan wol dan linen yang dimaksudkan untuk menutupi tubuh telanjangnya. Kecabulan yang dirasakan kekasih-Nya membuat mereka menolaknya. Perayaan Gomer berhenti saat dia menderita ketandusan dan kehancuran karena dosa. Dia menemukan dirinya sendirian dan ditolak.
Pohon ara dan anggurnya berubah menjadi semak belukar yang dimakan binatang buas. Dosa tidak pernah memberikan apa yang dijanjikannya. Penyembuhan dosa. Hosea 2, ayat 14-23. Allah berusaha memulihkan orang-orang yang hancur yang terperangkap dalam dosa mereka. Allah menyinari harapan ke dalam situasi putus asa Israel saat nubuat Hosea beralih ke Israel. Allah berjanji untuk berbicara dengan lembut kepada Israel, menuntunnya ke padang gurun, dan memulihkan kemurniannya sebagai umatnya. Israel akan kembali kepada Allah dan memanggilnya, suamiku, dan nama Baal akan dihapus dari bibirnya. Israel akan menemukan dirinya selamanya bertunangan dengan Allah, yang kasih penebusannya bersinar. Dipulihkan di tanah itu, Israel akan mengalami kasih Allah yang tak bersyarat saat Dia berkata, "Kamu adalah umatku." Janji-janji ini menyoroti belas kasih, kebenaran, keadilan, dan kesetiaan Allah. Hanya Allah yang begitu mengasihi umatnya, dan menyediakan terapi yang diperlukan untuk dosa mereka. Jalan penebusan. Hosea 3. Allah memerintahkan Hosea untuk melakukan hal yang tidak terpikirkan, mencari dan menunjukkan cinta kepada istrinya yang tersesat, meskipun pengkhianatan yang memalukan telah dideritanya. Hosea harus mencintai Gomer yang berzinah, seperti Allah mencintai bangsa Israel. Hosea menggambarkan kasih Allah bagi Israel yang tidak patuh dan orang-orang yang tidak patuh saat ini. Pernikahan Hosea dan penebusan Gomer mewakili hubungan intim Allah dengan Israel dan umatnya sepanjang waktu. Hosea mematuhi perintah Allah. Dia menemukan Gomer di tempat lelang untuk budak, dan membelinya kembali seharga 15 shikel perak dan ditambah 1,5 jelai. Hosea mengundang Gomer untuk meninggalkan jalan perzinahannya dan hidup layak sebagai istrinya. Dengan belas kasihan yang lembut, Hosea menjanjikan kesetiaannya sendiri kepada Gomer. Dalam ekspresi kasih penebusan yang menakjubkan ini, Hosea memulihkan Gomer sebagai istrinya. Umat Allah yang tidak patuh. Hosea 4-14. Bagian yang tersisa dari pesan Hosea berubah menjadi kenabian. Seruannya kepada Israel, kerajaan yang kadang-kadang disebutnya Efraim, dicurahkan dalam emosi kemarahan dan kesedihan yang benar. Hosea menyatakan peringatan dan janji Allah bagi Israel, umatnya yang tidak patuh. Perkataan ini juga berlaku bagi umat Allah yang mengembara hari ini. Tututan Allah, Hosea 4. Hosea mengungkapkan dosa-dosa Israel, dengan mengatakan, tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengakuan akan Allah di negeri ini. Ketidakbertuhanan telah mengakar kuat di seluruh Israel. Orang-orang yang tidak setia menerima kutukan, kebohongan, pembunuhan, pencurian, dan perzinahan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Umat pilihan Allah dan tanah perjanjian gagal berkembang seperti yang Allah inginkan. Tersesat dalam pemberontakan penolakan mengakui Allah, Israel melupakannya. Bukannya makan dari kelimpahan Allah, seluruh bangsa dirusak oleh racun dosa. Bahkan para imam mengabaikan hukum Allah dan ikut serta dalam dosa-dosa umat. Israel meninggalkan Allah, dan roh pelacuran menahan mereka. Keadaan pembusukan dan penyembahan berhala di seluruh Israel ini hanya membawa kepada penghakiman Allah. Penghakiman Allah, Hosea 5. Dosa adalah penghinaan terhadap kekudusan Allah. Hosea berjanji bahwa penghakiman Allah akan dijatuhkan atas Israel. Allah lebih peduli untuk menarik umatnya kembali kepadanya daripada kenyamanan pribadi mereka. Dia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk membebaskan umatnya dari jalan mereka yang penuh dosa. Namun, Allah tidak memaksa manusia untuk taat seperti boneka. Israel memilih untuk tetap berada dalam dosa dan dengan demikian juga memilih konsekuensi pahit dari dosa. Dalam kasih, Allah menjanjikan penghakiman Israel sebagai sarana untuk mengembalikannya kepada dirinya. Atas nama Allah, Hosea berseru kepada Israel. Kesengsaraan menunggu orang-orang Israel yang memberontak dengan gigih. Ladang akan disia-siakan, dan pertempuran akan memakan tanah dan orang-orang. Yehuda juga akan mengalami murka Allah dan dibawa pergi seperti singa besar, tanpa harapan untuk diselamatkan. Allah akan tetap diam sementara Israel menderita, tetapi tidak selamanya. Allah berusaha untuk memimpin umatnya untuk sungguh-sungguh mencarinya, saat mereka mengalami kesengsaraan penghakiman yang dijanjikannya. Hati Allah bagi Israel.
Respon tidak bertobat Israel. Hosea 6-7. Dengan berkata, mari kita kembali kepada Allah, pertobatan Israel hanya berbasa-basi. Namun, teks yang terungkap mengungkapkan sedikit ketulusan di balik kata-kata mereka. Hosea menyamakan kasih mereka dengan kabut pagi yang dengan cepat menghilang. Daripada korban bakaran yang tidak tulus, Allah menginginkan penyembahan yang rendah hati dan sepenuh hati yang benar-benar mengakuinya. Sebaliknya, orang-orang itu tetap tidak taat dan tetap najis. Israel melanggar perjanjiannya dengan Allah dan terus memberontak dalam ketidaksetiaan. Seruan celaka Allah dan janji-janji kehancuran muncul di antara mereka yang sangat ingin ditebusnya. Dia rindu untuk menebus Israel, bahkan di kedalaman dosa mereka yang keji. Namun, orang Israel tetap bertahan dan tetap dalam dosa yang menjijikkan. Kesombongan mereka sendiri bersaksi melawan mereka. Israel terus memanggil Allah-Allah palsu dan berulang kali berpaling dari Allah. Akibatnya, mereka akan tumbang oleh pedang dan diejek di Mesir. Dosa berakibat harga yang menyakitkan. Konsekuensi masa depan Israel. Hosea 8-13. Setiap pengejaran keuntungan duniawi yang sia-sia dan dosa penyembahan berhala hanya akan menuai kehancuran bagi Israel. Mereka berpaling dari Allah, melanggar perjanjiannya, dan memberontak melawan hukumnya. Israel menabur angin dan akan menuai angin puyuh yang menghamburkan kekayaan mereka, gedung-gedung indah, dan bahkan orang-orangnya. Tidak ada yang tersisa, tidak ada raja, tidak ada panen, tidak ada pengorbanan, dan tidak ada perayaan bangsa yang pernah menyegarkan Allah seperti buah anggur segar di padang gurun atau buah pertama di pohon ara menjadi keji dan menjijikkan baginya. Orang-orang yang berzina menggunakan perak dan emas yang disediakan Allah untuk membuat berhala-berhala bagi dewa-dewa palsu mereka. Kecenderungan manusia untuk menyia-nyiakan berkat Allah dan mengidolakan atau memuja anugerah kecukupan atau materi yang diberikannya, berlanjut hingga saat ini. Ini tetap keji di mata Allah. Allah akan mengusir orang-orang yang menolak kasih-Nya keluar dari rumahnya dan akhirnya keluar dari tanahnya. Duri dan onak akan menutupi altar penyembahan berhala mereka saat tempat-tempat tinggi mereka dihancurkan. Dengan terungkapnya kemuliaan tipuan dosa, realitas kehancuran dosa menguasai Israel. Hosea memohon kepada Israel untuk menabur kebenaran, inilah waktunya untuk mencari Allah, sampai Dia datang dan mencurahkan kebenarannya kepadamu. Israel, sebaliknya, menanam kejahatan sebagai pemberontakan, menuai kejahatan, memakan buah penipuan, dan bergantung pada kekuatannya sendiri. Karena kasih-Nya yang besar, Allah meratapi konsekuensi yang adil dari ketidakpatuhan Israel. Dengan kebaikan dan ikatan kasih yang setia, Allah telah memimpin Israel, yang tetap memberontak sepanjang sejarahnya. Sementara Allah tidak dapat meninggikan mereka, Dia berteriak, "Bagaimana aku bisa menyerahkan kamu, Efraim? Bagaimana aku bisa menyerahkanmu, Israel?" Dalam kasih dan belas kasihan, Allah berjanji untuk tidak melampiaskan seluruh amarah-Nya yang ganas atau menghancurkan Israel sepenuhnya. Dia menyatakan dirinya sebagai Allah dan Allah mereka. Bahkan ketika Allah melontarkan tuduhan seriusnya atas kesalahan dan bersiap untuk mengirim mereka ke dalam pembuangan, Dia memberi isyarat kepada Israel untuk kembali kepadanya. Allah adalah pembebas yang rindu untuk menyelamatkan orang-orang yang terjerat dalam perangkap dosa. Rencana Allah untuk pemulihan Israel, Hosea 14. Panggilan kepada pertobatan Israel. Hosea 14, 1-3. Sebelum Hosea menutup catatannya tentang janji-janji Allah yang pasti tentang penghakiman yang akan datang, dia memohon kepada Israel untuk secara lisan mengakui dosa-dosa mereka kepada Allah. Orang berdosa perlu secara terbuka menyebutkan dosa spesifik mereka terhadap Allah, yang dengan setia mengampuni. Israel perlu menghentikan penyembahan berhala mereka yang tercela. Hosea meminta bangsanya untuk dengan rendah hati dan terbuka mengakui bahwa Allah, bukan Asyur, yang akan menyelamatkan mereka. Hanya dalam Allah anak yatim bisa menemukan belas kasihan. Penebusan terakhir Israel. Hosea 14, 4-9. Pada akhirnya, hanya Allah yang dapat menebus orang berdosa. Dia sangat ingin menyembuhkan umat-Nya dari kesesatan mereka dan mengasihi mereka dengan bebas.
Jika umat Allah mau kembali kepadanya, Dia berjanji untuk membuang murkanya dan menghidupkan kembali serta memulihkan mereka. Israel sekali lagi akan berkembang dan berkembang di bawah naungan Allah. Saat mereka berbalik dari berhala, Allah akan membiarkan mereka mengalami buah yang hanya Dia yang bisa membawanya. Dia ingin umatnya berjalan di jalannya. Allah tanpa henti mengejar orang-orang yang tidak patuh. Dia rindu untuk membawa orang kepada dirinya sehingga mereka dapat mengalami buah kebenaran yang kekal dan membagikan hatinya untuk mengejar orang-orang yang terperangkap dalam perangkap dosa.